Shalom. Shalom. Oke, kita langsung dengar firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi remaja yang militan. Menjadi apa? Remaja yang militan. Nama saya Pendeta Jerry Adu. Bapak Kepala Sekolah adalah sahabat saya, Bapak Amon. Terima kasih buat kesempatan, Kakak Kandit yang telah beri saya kesempatan. Nah, saudara, teman-teman dengar baik-baik. Menjadi remaja yang militan. Apa itu militan? Tapi sebelumnya mari kita baca ayat firman Tuhan dulu mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang terakhir dari cerita mengenai seorang bernama Sakeus. Nah, supaya menyingkat waktu kalian bisa baca di sini. Saya baca untuk kita ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Dengar semua. Remaja yang militan. Apa itu militan? Kalau kita baca kamus bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, militan itu katanya artinya bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras. Nah, maksudnya berhaluan keras ini tentu berhubungan dengan benar ya, sesuatu yang baik. Nah, militan itu artinya bersemangat tinggi, penuh gairah, dan berhaluan keras. Saya lebih senang dengan dua kalimat yang pertama, yaitu bersemangat tinggi dan penuh gairah. Ya, yang namanya pemuda, yang namanya remaja itu biasanya penuh gairah, penuh semangat. Yang setuju katakan amin. Nah, persoalannya saya hanya diberi waktu setengah jam paling lambat, karena itu saya ingin menyampaikan sesuatu yang praktis. Apa yang saya maksudkan dengan militan di sini tentu masih berhubungan dengan kata ini, bersemangat tinggi, penuh gairah. Dan saya khotbah ini berhubungan dengan sekolah, dengan cita-cita dan harapan kalian. Nah, karena itu saya bagi saudara, militan dalam hal apa? Pertanyaan saya, militan dalam hal apa? Militan dalam hal orang bilang uji bagaya kok. Siapa paling cantik, siapa paling ganteng, siapa paling putih, siapa paling hitam. Bukan itu maksudnya, tapi yang saya maksudkan ini. Yang pertama, militan yang saya maksud, dengar semua, perhatikan di sini. Militan yang saya maksud adalah militan dalam hal memiliki semangat yang tinggi untuk mencari perkara-perkara rohani. Ada amin? Jadi begini, kalau tadi kalian baca ayat sebelumnya, kalau saudara baca ayat sebelumnya, saudara lihat kenapa saya bilang militan yang saya maksud sini. Militan dalam hal memiliki semangat untuk mencari perkara-perkara rohani. Kenapa saya angkat itu? Kalau kalian lihat tadi ayat yang pertama tadi, kalau saudara lihat itu ada kata begini. Yesus masuk ke Yeriko dan berjalan terus melintasi kota. Di situ ada seorang bernama siapa, saudara? Sakeus. Kira-kira Sakeus ini siapa? Kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Garis kata ini. Pemungut cukai, kepala pemungut cukai, ada kata kepalanya. Lalu ia seorang yang apa? Kaya. Tapi kalau saudara baca, menurut orang, bahwa orang pemungut cukai itu sama dengan orang berdosa. Maksud saya begini, militansi dia adalah, pertama, dia ini orang hebat ini. Dia ini kepala pemungut cukai. Kalau kita terjemahkan sekarang katanya dirjen. Kalau bukan dirjen, minimal kepala dinas. Kalau bukan kepala dinas, ya saya tidak tahu lagi, tapi dikatakan dua yang ada di dalam tubuh Sakeus adalah kaya. Jadi secara karir itu dia hebat, dia kaya, dia luar biasa. Tapi dia juga punya pangkat. Nah, begini. Saya tidak akan lama, coba kalian perhatikan. Bahwa kehidupan Sakeus itu dia kaya, dia punya jabatan hebat, ya dia mungkin orang luar biasa, tapi kekurangannya dia adalah masuk orang berdosa. Nah, satu waktu, kalau saudara baca cerita ini, kalian baca ini, akhirnya dia sadar bahwa dia punya uang, tidak bisa bikin dia sukacita. Kalau kalian baca,
waktu dia terima Yesus bilang dia di atas pohon, Yesus bilang turun ke bawah, lalu apa yang terjadi? Alkitab bilang dia terima sukacita. Yang kedua, dia diselamatkan karena dia orang terhilang. Apa artinya? Begini, kalau kalian hanya sekolah untuk sukses tanpa mengejar hal-hal rohani, yang namanya orang pintar itu berbahaya. Kalau kalian sekolah hanya mau jadi kepala dinas, ya, kepala kantor, apalagi orang sukses, kalau kalian tidak hidup dalam takut akan Tuhan, itu menyusahkan kalian. Saya kasih contoh. Orang-orang yang bikin bom bunuh diri itu, yang kalau saudara lihat, itu mereka sekolah sampai di luar negeri sana, sampai Afghanistan. Mereka pintar di bidang kimia, sampai dari kimia itu mereka olah menjadi senjata untuk membunuh orang. Dengar, kepintaran tanpa kita cari hal-hal rohani akan melahirkan orang-orang pintar. Maaf kata saya sebut, kalian jadi orang yang jahat. Contoh lagi, berapa banyak orang habis lulus jadi sarjana cum laude nilainya, lalu diterima di sebuah kantor jadi kepala dinas, tapi akhirnya apa? Korupsi. Lihat, kalau kehidupan kalian tidak cari Tuhan, militansi kalian hanya cari cita-cita, itu akan melahirkan Anda orang-orang yang gagal di mata Tuhan. Kedua tadi saya bilang, kita menjadi orang-orang yang apa? Jahat. Ngerti ya? Jadi pintar boleh, dan saya berdoa kalian harus pintar. Hebat boleh, harus. Tapi kalau saudara tidak cari perkara-perkara rohani dengan baik-baik, kalian susah banyak nanti. Ada amin. Jadi nona-nona, sukses itu penting. Tapi saya bilang, cari semangat yang tinggi untuk mencari perkara-perkara yang rohani. Coba baca ayat 3 dan 4. Walaupun dia kepala, walaupun dia pada awalnya dia tidak cari Tuhan, dia punya uang banyak, tapi akhirnya satu waktu dalam ayat 3 dia bilang begini, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Lihat, dulu dia tidak mau cari Tuhan, dia hanya kejar uang, pangkat, kedudukan, sukses. Tapi satu waktu dia sadar bahwa sukses tidak bikin dia bahagia, sukses tidak bikin dia jadi orang yang baik, tapi dia semakin jahat. Karena pemungut cukai tadi saya bilang mereka masuk dalam kategori orang berdosa, orang jahat. Lihat baik-baik, kalau sebelumnya dia tidak cari Tuhan, yang dia cari adalah jadi orang hebat, jadi orang kaya. Dan akhirnya satu waktu dia sadar itu dan dia bilang begini, dia berusaha untuk cari Yesus. Jadi saya kasih ingat ya, adik-adik dengar, adik-adik. Kalau kalian datang ke ibadah ini, jangan hanya karena, oh, Pak Kepala Sekolah suruh kita ibadah, atau Kakak Candid suruh kita ibadah. Kalau kalian begitu, kalian jadi sukses bisa. Tapi kesuksesan itu akan menghantar Anda pada kesusahan nanti. Tidak ada kata amin. Jadi, kenapa saudara harus sungguh-sungguh? Saya selalu bilang, kalau kalian ibadah harus sungguh-sungguh. Belajar saja harus sungguh-sungguh. Apalagi cari Tuhan harus sungguh-sungguh. Ada amin? Nah, kenapa harus cari Tuhan sungguh-sungguh? Maksudnya, apa yang saya maksud dengan cari Tuhan? Jadi, walaupun dia kepala, dia hebat, tapi dia masih punya waktu cari Tuhan. Nah, apalagi maaf kalian yang belum, dalam tanda kutip ya, kalian belum jadi apa-apa, kalian hanya merupakan siswa-siswa biasa. Yang sudah di kepala saja mau cari Tuhan, Anda harus 2 kali lipat. Amin. Nah, apa yang saya maksudkan? Kalau kalian mau jadi orang yang hebat luar biasa, satu, cari Tuhan, suka beribadah. Ya, berapa banyak di sini yang kalau pulang setiap hari Minggu ke gereja kalian masing-masing. Saya boleh tangan yang sering ke gereja. Terus malu ke gereja itu, oke, turunkan tangan. Saya ulang lagi. Berapa banyak yang setiap hari Minggu ke gereja? Jadi pintar boleh, tapi hari Minggu ke gereja, bukan lu main PlayStation, main game sampai pagi, ya. Main apa lagi? Apa itu apa lagi? Main tembak-tembak itu namanya apa lagi? Tahu toh? Tapi saya tanya ini sebentar, kalau saya tanya firman Tuhan yang berbunyi kasihlah Tuhan Allahmu di mana? Nah, saya tidak tahu tuh. Tapi kalau bermain kan tahu tuh. Jadi maksudnya gini. Pertama militansi kita adalah cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Lalu di dalam mencari Tuhan itu ada berdoa.
Ada orang bilang begini, dengar baik-baik, kalian dengar baik-baik. Berdoa tanpa bekerja atau belajar melahirkan orang-orang malas. Berdoa tanpa kerja melahirkan apa? Orang-orang malas. Sedangkan, dengar baik-baik satu lagi saya kalimat saya, bekerja dan berdoa atau ya bekerja dan belajar tanpa berdoa itu namanya kesombongan. Saya punya orang, saya kenal ada orang yang saya tahu dia pintar, tapi dia tidak mau datang cari Tuhan di gereja. Kenapa? Kan dia pikir kok saya pintar. Itu yang siang malam sambayang bodoh. Saya ini pintar. Nah, hati-hati. Saya sedang baca satu artikel. Kadang-kadang anak-anak yang bodoh itu jadi katanya lebih sukses. Kenapa? Bukan karena mereka ditetapkan untuk jadi orang pintar. Ini tidak berarti Anda harus jadi bodoh. Saya harus doa supaya karena di sekolah saya tahu sekolah baik. Tapi artinya begini, kalau kalian hanya belajar tidak cari Tuhan, itu juga salah. Belajar tanpa cari Tuhan juga salah. Dua-dua, belajar, kerja, berdoa. Amin. Lalu mengandalkan Tuhan. Ya, kalian pikir kalian setelah kalian lulus sarjana, di luar sana ada banyak sarjana. Kalau kalian tidak mengandalkan Tuhan, sia-sia nanti. Jadi yang pertama melintasi saya adalah jadi orang hebat. Kalau bisa punya waktu belajar sungguh-sungguh, harusnya cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Biasanya anak-anak muda ini kalau ada band ungu datang, oi dia dahulu depan kalau bisa, supaya dia bisa foto dengan band ungu. Tapi kalau ibadah, dia tunggu pas doa berkat baru dia muncul. Model-model begini ini susah banyak saya kasih tahu kalian nanti. Nah, saya tidak lama tapi begini. Kenapa berdoa itu penting? Saudara kalian, mencari Tuhan lewat berdoa itu penting. Saya tidak akan lama di sini. Saya mau masuk di poin kedua. Karena ini berhubungan dengan kalian. Yang kedua, militansi pertama adalah apa? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Sukses boleh, pintar boleh, tapi pintar yang harus diimbangi dengan cari Tuhan. Karena dengan cari Tuhan, kepintaranmu akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang kedua, militan dalam hal apa? Saya ajak kita dengar, ada banyak orang itu katanya rajin gereja, tetapi tidak jadi contoh di dalam hal ini. Yang kedua, militansi dalam semangat untuk menjadi orang sukses. Katakan amin. Siapa yang mau jadi orang sukses? Oke, siapa yang mau jadi orang gagal? Siapa yang mau jadi orang sukses? Oke, kasih tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Nah, perhatikan. Tadi ayat 1 dan 2 bilang begini. Dia kaya, dia kepala pemungut. Ini maksudnya. Kalau tadi dia kaya, tapi tidak cari Tuhan. Sekarang dalam konteks ini kita baca, dia kaya, tapi akhirnya dia cari Tuhan. Artinya begini, militansi kedua, saya mau supaya kalau kalian sekolah di sini, bukan hanya untuk mengisi jam-jam belajar. Sebab saya pernah ada di titik itu. Dulu saya sekolah, saya pikir gini, yang penting sekolah, kerja PR, yang penting naik kelas. Itu saya, karena dulu saya belum mengerti. Jadi di otak saya yang penting cepat selesaikan ini sekolah, supaya saya bisa lulus dan bermain. Saya tidak pikir untuk jadi orang sukses. Karena pertama begini, saya ini lahir dari anak yang bodoh. Saya bangga ya kalau kalian bisa masuk ke sekolah yang luar biasa ini. Saya bodoh. Jadi saya tidak bermimpi untuk jadi orang yang luar biasa begitu. Ya. Jadi saya pikir pokoknya saya lulus sudah selesai. Mau jadi apakah jadi. Tapi saya mau ajak kita militansi kedua, belajar di sini supaya kita jadi orang sukses. Ada pendeta yang mengatakan, saya ini suka khotbah tentang sukses. Tapi saya kasih tahu saudara, kalau bayangkan kalau ini negara tidak ada orang yang sukses, anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kita dipimpin oleh siapa? Kita dipimpin oleh orang yang di luar sana yang mungkin tidak takut Tuhan. Kenapa harus sukses? Karena pertama bagi saya, orang sukses itu bisa jadi kesaksian. Apa? Orang sukses bisa jadi apa? Kesaksian. Kalau kalian sukses, orang akan bilang gini, dia sekolah di mana? Minimal
sekolah ini dipromosi. Kedua, dia orang tuanya siapa? Orang tuamu diangkat kepalanya. Ketiga, siapa dia? Jadi ceritanya banyak, tapi maksud saya begini. Begini. Saya mau ajak kita ya, khusus anak-anak laki-laki ya, saya kasih ingat. Kadang-kadang saya perhatikan, apalagi sekarang ini, kerinduan untuk jadi orang hebat itu sudah mulai berkurang dengan munculnya internet dan games. Kita pun kerja hanya di games saja. Menurut survei, dengar ya, kalian dengar ini. Kalian dengar baik-baik. Katanya menurut survei di Jepang itu, anak-anak muda kayak kita sudah bikin game. Kita baru bermain game. Kalian lihat sini, saya sedang mengajar saudara firman Tuhan ya, jadi saya mau saudara serius dengar baik-baik. Apa yang saya maksud di sini? Begini. Orang muda dengar, saya tahu ini ganggu kalian, tapi saya tidak punya urusan dengan kalian. Saya hanya mau supaya nanti kalian tidak menyesal ke depannya. Saya kasih contoh, saya ini dulu tidak suka yang namanya bahasa Inggris. Sekarang teman-teman saya bisa bahasa Inggris. Saya iri dengan mereka. Sekarang ada yang sudah ke Jerman, ada yang sudah ke Australia. Saya masih di Kuan Fatu ini, masih di sini saja. Tapi kalau saya renung, saya ingin kembali mundur ke belakang, saya mau belajar sungguh-sungguh. Maksud saya gini, sukses yang saya maksud ini hasil dari kita cari Tuhan. Yang kedua, militansinya adalah jadi orang sukses. Orang sukses itu kira-kira gampang? Tidak. Dia harus lahir dari orang yang pertama suka belajar sungguh-sungguh. Ya, jadi saudara lihat ini. Orang-orang yang sukses itu seperti siapa? Daud itu hanya gembala domba, tapi dia bisa jadi orang sukses. Nah, siapa lagi? Yusuf. Saya tidak akan panjang, tapi saya mau cerita begini. Begini, saudara-saudara. Begini teman-teman. Kalau kalian hanya sekolah untuk mengisi waktu, hanya sekedar untuk datang supaya orang tua tahu kalian sekolah, tanpa punya mimpi, tanpa punya harapan, dengar baik-baik. Kalian akan menjadi orang yang akan menyesal seumur hidup. Kesuksesan katanya dimulai dari langkah pertama. Langkah pertama itu dimulai dari mana? Saat di sekolah ini. Jadi kalau kalian belajarnya main-main, dengar gurunya main-main, apalagi kerja PR-nya main-main, termasuk saudara ibadahnya main-main. Saya kasih tahu saudara, jangan mimpi jadi orang hebat. Saya ulangi lagi teman-teman adik-adikku yang saya cintai. Kalau kalian hanya pikir sekolah bisa melahirkan orang hebat, saya kasih tahu saudara, berapa banyak orang yang sekolah dengan nilai tinggi masih jadi pengangguran. Saya kasih tahu saudara, ke depan ini kompetisinya sangat-sangat kuat. Hanya butuh orang-orang yang sungguh-sungguh belajar kuat, kerja keras kuat. Jadi maksud saya begini, dua hal ini dapat kita pelajari dari Sakeus, yaitu pertama, dia orang yang suka cari Tuhan, orang yang takut Tuhan. Yang kedua, dia orang yang rindu menjadi orang sukses. Ingat, sukses itu bukan mimpi. Sukses itu hasil kerja keras. Jadi siapa yang berdoa dan belajar sungguh-sungguh, kerjakan PR yang dikasih oleh guru, siap-siaplah untuk menjadi orang yang hebat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya tutup dengan ini, saudara. Saya tutup dengan ini. Saya mau saudara ucapkan kata ini. Saya mau saudara ucapkan kata ini. Semua atau saya punya kesempatan jadi orang sukses. 1, 2, 3. Saya punya kesempatan untuk jadi orang sukses. Satu kali lagi. Saya punya. Begini saudara. Ada orang yang sukses itu melalui tangga-tangga formal. Misalnya pendidikan, lalu dia jadi orang luar biasa. Tapi ada juga orang yang tanpa pendidikan formal jadi orang luar biasa. Kesimpulan saya,
semua orang bisa jadi orang yang sukses. Tetapi bagi saya orang-orang yang di dalam Tuhan harus lebih sukses daripada orang-orang di luar sana. Amin ya. Nah, saya kasih tahu cerita begini. Mungkin kalau saudara yang pintar tidak masalah ya. Tapi kalau ada di antara kita yang mungkin teman-teman bilang begini, Bapak Pendeta, beta ini otak pas-pas Bapak. Kira-kira beta ini jadi apa? Misalnya, dibanding teman lain kalian lebih pas-pas daripada, saya kasih tahu ada berita yang luar biasa. Selama Anda cari Tuhan sungguh-sungguh, dan selama Anda belajar sungguh-sungguh, Anda punya kesempatan jadi orang luar biasa. Jadi saya tutup dengan cerita ini ya, ada sebuah cerita. Ada seorang pintar di zaman Romawi bernama Kaisar Claudius. Saudara dengar, saya mau tutup ini dengan cerita saja. Saudara dengar, ada seorang kaisar bernama siapa saudara? Claudius. Claudius ini pintar, sangat pintar. Tapi sisi lain dia benci namanya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini dia tidak suka. Dan satu waktu dia bilang sama orang Yahudi, dia bilang begini. Semua orang Yahudi yang ada di Roma ini harus keluar dari Roma. Kami tidak suka lihat wajah kalian lagi. Lalu para petinggi, saya berharap kalian dengar ini ada pesan moralnya. Waktu mereka dengar itu, para tokoh-tokoh Yahudi menghadap ke Kaisar Claudius dan bilang begini, Kaisar, izinkan kami untuk tetap tinggal. Tapi Kaisar bilang, tidak, saya minta kalian pergi dari sini. Lalu Claudius mengatakan, oke, kalau kalian tidak mau di sini, saya mau ajak kalian berdebat. Kalau ada di antara kalian orang pintar, ada kalian orang hebat di kalangan orang Yahudi. Padahal kita tahu kan orang Yahudi itu pintar-pintar. Bisa berdebat dengan saya, kalian akan tetap tinggal di Romawi. Apa yang terjadi? Kalian dengar. Mereka pergi pulang, rapat tokoh-tokoh Yahudi. Ternyata mereka tidak ada yang berani, karena mereka tahu Claudius ini sangat pintar. Pintar di dalam segala hal, inteleknya pintar, debat apalagi. Akhirnya mereka bingung dan mereka sudah siap-siap untuk keluar dari Romawi atau dari Roma. Tapi tiba-tiba saudara tahu, terdengar ada satu, saya berharap saudara tenang supaya saudara dengar. Saudara dengar bebek, pada waktu dia umumkan itu ada seorang anak muda yang tukang sapu jalan. Itu dengar bahwa tidak ada orang-orang hebat Yahudi yang berani debat lawan Claudius. Lalu dia berkata begini, dia masuk ke toko-toko yang sedang rapat orang Yahudi, dia angkat tangan, dia bilang, izinkan saya untuk berdebat dengan Claudius. Saya harap kalian tunggu, ini cerita akan saya selesai di sini. Dan orang-orang Yahudi tertawa. Lu siapa? Saya hanya tukang sapu jalan. Ini kisah nyata ya. Dan ketika mereka tanya, kamu sekolah apa? Tidak, saya hanya tukang sapu jalanan. Tapi saya kepingin bangsa saya tetap di Roma, dan saya ingin berdebat dengan Claudius. Dan singkat cerita saudara, waktu dia bertengkar, mau berdebat dengan Claudius, pada hari H, semua orang dipanggil di, seperti lapangan besar, lalu Claudius berdiri di podium dan dia melihat ada seorang pemuda. Orang-orang Yahudi sedang menonton, orang-orang Romawi sedang menonton siapa yang akan menang dalam perdebatan. Lalu Claudius, perhatikan jari saya. Claudius mulai berdebat dan mereka pikir berdebat itu pakai kalimat pertanyaan, berdebat. Ternyata Claudius tidak berdebat dengan kata-kata. Perhatikan ini baik-baik. Pertama, kalau saudara perhatikan, ini cerita begini. Claudius ini pertama angkat satu jari. Perhatikan. Claudius angkat satu jari begini, lalu dia begini. Si anak muda itu balas dengan begini. Dia angkat jari. Kalau tadi Claudius begini, angkat jari lalu begini, maka dia mengangkatnya dengan begini. Lalu Claudius terheran. Dan dia mengatakan, hebat pemuda Yahudi ini, kamu menang. Ini kan aneh. Harusnya berdebat kata-kata, tapi Claudius mengakui ini pemuda hebat, kamu menang. Lalu yang kedua, Claudius itu angkat satu jari lagi. Dia tahan begini, lalu pemuda itu angkat 3 jari.
Lalu Claudius bilang, kamu menang. Nah. Lalu yang ketiga, Kaisar Claudius ini angkat buah apel. Lalu si tukang sapu itu angkat rotinya orang Israel. Lalu Claudius bilang, kamu menang. Lalu semua orang tepuk tangan. Orang-orang Yahudi berlari ke pemuda ini, gendong dia, angkat dia. Orang bilang angkat dia begitu, lempar ke atas. Tapi si pemuda ini tidak senyum, dia tidak senang. Lalu orang bilang begini, kenapa kamu tidak senang? Dia bilang, karena perdebatan belum dimulai. Lalu orang Yahudi bilang, sudah, tadi Claudius mengatakan kamu menang. Lalu mereka tanya begini, kamu hebat. Dia bilang, saya tidak hebat. Masa debat hanya begini. Lalu, saudara dengar baik-baik. Ini punya makna moral ini, supaya saudara tangkap ini pesan. Lalu mereka begini. Mereka bingung ini perdebatan kenapa hanya pakai jari begini. Pakai pegang apel, satu pegang roti. Lalu para tokoh Yahudi ini pergi ke Kaisar Claudius dan bertanya, Claudius, ini perdebatan yang aneh. Apa maksudnya? Ini dia tanya ke Claudius. Mereka tanya ke, apa maksudnya kamu mengatakan kami menang? Padahal kamu hanya begini, lalu begini, lalu yang pertama dia begitu ya, begini, lalu dia begini. Lalu kami punya anak muda ini hanya begini, lalu dia begini. Claudius mengatakan begini, dalam budaya kami orang Romawi, waktu saya angkat satu ini, waktu saya angkat satu begini dan begini, artinya begini. Supaya kalian jangan ngantuk loh. Dengar baik-baik. Supaya jam sebentar, kalian belum sampai selesai. Jadi waktu diangkat begini, perhatikan. Waktu diangkat dan begini, si pemuda mengatakan bagaimana? Begini ya. Begini dan begini ya. Apa maknanya? Ya kalian ketawa kan? Orang Yahudi juga ketawa waktu itu. Lalu dia mengatakan begini, waktu saya bilang begini dan saya bilang begini, itu artinya begini, orang Israel, orang Yahudi, waktu saya bilang begini, itu artinya Tuhan itu hanya satu di dunia ini, yaitu saya, Kaisar. Karena Kaisar pada zaman itu dianggap dewa. Lalu kenapa dia katakan begini dia menang? Dia begini dan dia menang. Karena Claudius punya pikiran begini, karena saya berpikir ini orang hebat. Dia sedang bilang begini, memang betul kamu adalah dewa, mungkin Tuhan, tapi kamu harus tahu, waktu dia bilang begini, Claudius berpikir bahwa di bumi ini juga ada kepercayaan bahwa bukan hanya kamu yang berkuasa, ada setan yang berkuasa. Jadi Claudius mengatakan dia orang pintar. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua, Claudius bikin bagaimana? Claudius begini, dia bikin begini. Betul ya? Lalu mereka tanya, Claudius itu maksudnya apa? Dan kamu katakan dia menang. Dia katakan begini, saya tadi sudah bilang ini artinya saya satu-satunya penguasa, saya Tuhan, saya dewanya. Tapi rupanya dia bilang begini karena mereka orang Yahudi juga bukan hanya mempercayai, atau mereka orang Yahudi itu mengetahui bahwa di situ hanya ada satu dewa Tuhan, yaitu Kaisar. Tapi mereka juga dengar-dengar isu ada kekristenan yang hidup pada zaman itu, yang mempercayai ada Tritunggal. Berarti hebat juga orang itu. Tapi yang menarik adalah yang ketiga. Kenapa kamu bilang dia menang waktu kamu pegang apel, dia pegang roti? Saudara dengar baik-baik, tunggu sebentar, tidak enak ini cerita, tapi ini akan berakhir dengan cerita yang kiranya menjadi pesan kalian. Dia katakan begini, iya, karena bagi kami orang Romawi, kami punya keyakinan bumi itu bulat. Dia ambil apel itu, dia pikir, dia bilang, bumi ini bulat. Lalu orang itu mengatakan, tidak, bumi bukan hanya terdiri dari bulat. Bumi ini datar karena tanah yang datar itu. Lalu dia kasih rotinya. Dan orang Yahudi itu berpikir, hebat sekali. Ini pemuda kok bisa jawab. Nah, bukan itu yang jadi intinya. Mereka pulang dan mereka panggil. Sampai di tempat di mana orang Yahudi tinggal kumpul, mereka pulang, mereka panggil lagi. Siapa lagi? Tukang sapu jalanan. Waktu mereka panggil tukang sapu jalanan, dengar,
Waktu mereka panggil dia, kami mau tanya. Lalu mereka jelaskan seperti Claudius menjelaskan. Lalu pemuda itu mengatakan, oh salah. Saya tidak berpikir seperti Claudius berpikir. Saudara dengar ini baik-baik. Saya tidak pikir seperti Claudius pikir. Lalu bagaimana? Kamu bisa, dia tunjuk begini, kamu tunjuk ke begini. Dia tunjuk begini, kamu begini. Dia tunjuk roti, kamu dia tunjuk apa, kamu tunjuk roti. Kenapa kamu menang? Apa kamu punya konsep seperti Claudius? Tidak. Lalu mereka pikir gini, loh kok bisa? Lalu dia bilang begini, iya, saya tidak mengerti yang Claudius terangkan, tapi dengar, ini pesan terakhir saya. Waktu Claudius tunjuk begini dan begini, saya pikir dia bilang begini, woi orang Israel, keluar dari sini. Jadi waktu saya jawab begini itu, saya bilang, kalau kamu usir kami masih mau tinggal di sini. Saya mengerti ya? Lalu, waktu Claudius bilang begini, kamu begitu itu maksudnya apa? Kamu bilang kami Tritunggal. Kan orang Yahudi tidak percaya Tritunggal kan? Atau maksud saya adalah orang Yahudi tidak tahu tentang konsepnya orang Kristen terlalu kan? Jadi waktu dia bilang begini, dia tidak, apa maksud kamu? Dia bilang begini. Oh saya pikir dia bilang, saya hanya kasih kamu satu kesempatan. Lalu saya jawab, kasih kami 3 kesempatan. Yang menarik tadi kan kita sudah dengar Claudius mengenai apel, dan apel itu punya konsep bagi Claudius lain. Lalu dia tanya, yang terakhir, kamu ini bisa kasih roti waktu dia kasih apel. Itu Claudius sudah jelaskan artinya. Kamu punya pandangan sama? Dia bilang, tidak juga. Lalu kenapa kamu angkat roti waktu dia angkat apel? Ya, karena Claudius saya pikir dia raja, jadi mungkin makanan kesukaannya apel. Lalu kamu, ya karena kita makan roti, jadi saya bilang, ya kami makan roti. Dengar. Kalian ketawa hanya dari cerita lucu. Bukan, ini pesannya ada. Pesannya begini. Orang ini bukan orang yang masuk hitungan. Orang yang bodoh, tukang sapu jalan. Tapi hari itu dia membebaskan satu bangsa dari kerajaan Romawi. Orang bodoh yang tidak dianggap, tapi mungkin dia takut akan Tuhan. Tuhan pakai dia luar biasa. Dia bukan orang pintar, dia orang bodoh. Saya kasih tahu saudara. Dari cerita ini ada pesan. 1. Semua orang punya kesempatan jadi orang luar biasa. Kalau ada di sini, maaf. Saya tahu tidak semua orang kaya. Pasti ada orang yang hidupnya mungkin pas-pasan. Kalau saudara sedang ragu dengan hidup saudara, saya pesan saudara, saya punya Tuhan, saya punya Allah yang luar biasa. Kalau dia bisa angkat tukang sapu untuk mengangkat nama besar orang Yahudi, Tuhan yang sama akan angkat hidup saudara. Kedua, saya kasih tahu saudara, bahwa kalau kepintaran Anda anggap sebagai segala-galanya dan lupa Tuhan, ada banyak kesaksian orang di sana yang tidak kejar Tuhan, akhirnya jadi orang gagal. Tapi sebaliknya saya kenal orang-orang miskin yang hari ini anak-anak jadi luar biasa. Hanya karena mamanya atau bapaknya selalu berlutut untuk anak-anaknya. Karena itu saya pesan saudara, 2 militansi. 1, kejar Tuhan sungguh-sungguh, kejar kesuksesan sungguh-sungguh. Kejar sungguh-sungguh kesuksesan, lupa Tuhan, hancur hidupmu. Tapi sebaliknya, Anda hanya berdoa tanpa kerja keras, belajar sungguh-sungguh, Anda juga hanya mimpi. Pesan saya 2-2, militansi dalam 2. Militansi dengan Tuhan harus luar biasa. Militansi untuk masa depanmu harus lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan dan kita berdoa.